Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Bertemu dan saya lagi, Muji Santosa. Kita membahas pengadaan barang dan jasa. Di dalam Kepres 16 tahun 2018 pada pasal 19 ayat 2 diperbolehkan untuk menyebut merek untuk komponen barang jasa atau suku cadang. Bagaimana penjelasannya? Komponen adalah bagian dari keseluruhan. Komponen barang dan jasa bisa merupakan item atau bagian dari item pekerjaan. Misal, untuk bangunan gedung, kita dapat membuat spek untuk keramiknya, misalkan merek MS. Bolehkah seperti ini ditulis? Sepanjang merek MS tadi untuk kebutuhan gedung dan tidak mengunci persaingannya, maka diperbolehkan. Tidak mengunci persaingannya, maksudnya lebih dari satu penyedia konstruksi bisa menyediakan, bisa mendapatkan merek itu ya, merek MS tadi. Bagaimana kalau tidak ditulis merek, tetapi tulis setara merek? Misal kita tidak nulis merek MS, ditulis setara merek MS. Jadi ditulis setara merek MS misalnya. Ketika penyedia nanti menawar dengan merek MT, apakah setara? Dengan merek TS, apakah juga setara? Agak susah, atau mungkin susah menilainya. Jadi kalau tidak mengunci persaingannya ke merek MS tadi, maka tidak dilarang untuk menyebut merek untuk komponen barang dan jasa. Berikutnya, bagaimana menyebut merek untuk suku cadang? Dalam memenuhi suku cadang, dan suku cadang ini diharuskan asli agar pemakaian alat lebih optimal, tidak mudah rusak, umur ekonomisnya jadi lebih baik, maka diperbolehkan menyebut merek untuk suku cadang. Bahkan merek cenderung harus ditulis untuk suku cadang menurut saya. Bagaimana kalau untuk suku cadang? Misal untuk lift gedung atau untuk alat berat, harganya lebih dari 200 juta, misalkan 600 juta, apakah diperbolehkan menyebut merek? Boleh. Misal karena suku cadang ini diharuskan asli agar pemakaiannya bisa lebih optimal, tidak mudah rusak, atau umur ekonomisnya jadi lebih baik. Bagaimana kalau suku cadang? Misal untuk lift atau gedung atau alat berat ini lebih dari 200 juta rupiah, atau misal tadi 600 juta rupiah, diperbolehkan menyebut merek. Yang berarti dengan menyebut merek akan sangat mungkin penyedianya hanya satu. Kalau penyedianya satu, apakah diperbolehkan dengan penunjukan langsung? Pengadaan tidak harus dimaknai dengan tender. Ketika identifikasinya hanya satu penyedia, maka lakukan penunjukan langsung ke penyedia sebenarnya dengan harga wajar. Kemungkinan akan ada pertanyaan, siapa penyedia sebenarnya? Penyedia sebenarnya bisa produsennya, bisa distributor tunggal, bisa distributor resminya, atau agen resminya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Salam pengadaan.